Kali ini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur camp dan avant-garde yang berada di seni rupa modern. Latar belakang. Ketika seniman atau pekerja seni ingin membuat karya, mereka pastinya sudah memikirkan konsep dengan matang dan mulai dari segi media, teknik yang akan digunakan hingga objek-objek yang akan dilukiskan. Setiap seniman memiliki karakteristik tersendiri dalam cara mereka memilih dan menggunakan alat serta bahan, dan setiap seniman memiliki aliran, inspirasi, dan teknik. Masing-masing itu adalah faktor yang membuat unik dari segi seniman dan karya tersebut. Kita sedang berada di era seni modern atau kontemporer. Maka, dari itu bagaimana seniman-seniman zaman sekarang mendapat inspirasi untuk karya mereka? Di sini, saya akan membahas bagaimana unsur camp dan avant-garde ada di lukisan-lukisan zaman modern. Tujuan dan perumusan masalah. Tujuan saya membuat presentasinya adalah memahami apa itu camp dan avant-garde, serta merumuskan bagaimana seniman-seniman di era modern dan kontemporer ini menghasilkan karya-karya yang extraordinary. Seni rupa modern. Sebelum saya membahas tentang apa itu camp dan avant-garde, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang seni rupa modern. Seni rupa modern adalah seni rupa yang tidak terbatas pada suatu tradisi, pakem, atau adat suatu daerah yang berusaha mengembangkan seni rupa berdasarkan filsafat, ilmu, dan prinsip-prinsip seni yang lebih maju. Istilah modern dalam seni rupa dikaitkan dengan seni di mana tradisi masa lalu telah dikesampingkan dalam rangka mengangkat eksperimen demi kemajuan seni. Modern secara harfiah berarti terbaru atau mutakhir. Semua seni pernah menjadi modern pada masanya. Seniman selalu mencoba teknologi baru dalam berkarya. Teknologi dan media terbaru selalu membuka posibilitas pada bentuk seni yang baru juga. Sehingga selalu bereksperimen dan mencoba hal baru menjadi bagian yang wajib untuk mengembangkan dunia seni. Sifat dan ciri seni rupa modern. Sifatnya adalah eksperimental, memiliki inovasi atau pembaruan atau innovation, mengusung nilai baru, novelty, orisinal atau tidak mengulangi tradisi. Lalu ciri-cirinya, tidak terikat pada pakem-pakem tradisi atau budaya. Penjabaran visual lebih ekspresif dan bebas, namun tetap berbasis pada berbagai penemuan filsafat, prinsip-prinsip, dan ilmu yang baru. Ketiga, tidak memiliki kepentingan lembaga di luar seni itu sendiri, rasionalitas atau rationality. 5. Mulai dominan bentuk-bentuk geometris, pengaruh ilmu geometri. 6. Ornamen-ornamen tradisional ditinggalkan. 7. Universal, tidak terpaku pada satu aliran. 8. Fungsionalitas mulai diangkat dan dipertanyakan. 9. Mengutamakan originalitas. Nomor 10. Penguatan dalam konsep dan penurutan ungkapan. 11. Kreatif, selalu mencoba menciptakan yang baru. Terakhir adalah berlandaskan seni untuk kepentingan seni itu sendiri. Sejarah seni rupa modern. Di masa lalu, pada masa kekaisaran yang absolut dan masa keemasan agama di barat, seni rupa yang menonjol adalah jenis kesenian yang megah, kolosal, lukisan dinding yang besar, dan arsitektur istana dan gereja yang megah dan mewah. Patung-patung yang dipahat juga memiliki ukuran yang besar, dengan material yang tidak murah, marmer, dan lain-lain. Sehingga karya tidak mungkin dibuat secara independen oleh seniman. Hanya seniman dengan koneksi tertentu yang disponsori atau diberi komisi oleh institusi yang mapan, yang karyanya diakui oleh publik seni. Sehingga institusi-institusi kerajaan, gereja, kaum bangsawan tersebutlah yang mengarahkan kemana arah dunia melaju. Hal itu juga membuat karya seni memiliki kepentingan khusus untuk mendukung institusi tersebut. Pecahnya Revolusi Prancis pada tahun 1789 adalah titik akhir dari kekuasaan feodalisme. Pengaruhnya terasa juga di bagian-bagian dunia lain, kawasan barat utamanya. Revolusi ini juga ternyata tidak hanya memberikan perubahan kehidupan sosial dan politik saja, tetapi juga berpengaruh pada dunia seni. Karena dengan berakhirnya pada masa feodalisme, berakhir juga pengaruh kerajaan dan institusi unggul lain atas kehidupan dan perkembangan seni. Sebetulnya telah terjadi keretakan hubungan yang signifikan antara gereja dan para seniman dari zaman Renaissance. Hal itu disebabkan oleh kemunduran fungsi dan daya tarik gereja di masyarakat sejak zaman Renaissance. Di lain pihak, hal itu juga disebabkan karena dunia seni telah menemukan alternatif lain untuk mendapatkan sponsor, yakni dari raja dan para bangsawan, yang merupakan penguasa dan pemilik harta
yang dapat memberikan modal finansial bagi seniman untuk berkarya. Oleh karena itu, para seniman dapat menjadi individual dan relatif lebih bebas, tidak harus menggunakan tema keagamaan saja dalam karyanya. Asal mula seni rupa modern. Seniman mulai dapat membebaskan diri dari kerajaan, karena mereka tidak hanya memiliki fungsi hanya sebagai tukang lagi, melainkan menjadi individu yang disejajarkan dengan profesi profesional lain. Secara perlahan terbentuklah kelompok baru dalam masyarakat, yaitu kelompok seniman. Mereka melukis bukan karena ada yang meminta, melainkan mereka ingin berkarya, berkesenian untuk perkembangan seni. Di masa itulah dimulai seni rupa modern dalam sejarah, yang dilandai dengan isolasi diri dari berbagai institusi dan pihak yang unggul di masanya. Salah satu kelompok seni pionir yang muncul dan berhasil itu adalah para impresionis. Setelah saya membahas sedikit tentang seni rupa modern, saya akan membahas tentang apa itu avant-garde. Pada awalnya, avant-garde bukan suatu aliran dalam seni lukis, melainkan gaya yang berkembang dalam dunia fashion, serta bergerak ke desain grafis. Avant-garde dalam bahasa Prancis berarti garda terdepan atau pelopor dalam bentuk karya-karya yang bersifat eksperimental dan inovatif, khususnya yang berkaitan dengan seni dan budaya. Gagasan keberadaan avant-garde dianggap oleh beberapa kalangan menjadi ciri dari tumbuhnya modernisme yang dikembangkan kali pertama di negara Rusia. Banyak seniman telah bersekutu dengan gerakan avant-garde dan masih terus melakukan eksperimentasi gaya unik, menemukan gaya baru berikutnya. Gerakan ini dipengaruhi adanya produksi massal baik pada fashion, furnitur maupun desain grafis. Dengan terpaku pada keuntungan dan motif yang sama secara manufacturing, pada ciri avant-garde, motif tidak lagi rumit seperti ciri dari Art Nouveau, namun lebih disederhanakan dengan berorientasi pada produksi massal yang dikendalikan oleh mesin produksi. Di Jerman, peran avant-garde berorientasi pada menciptakan gaya mode yang bersifat eksperimental hingga menghasilkan gaya baru. Salah satu aliran yang ada di avant-garde adalah Dadaisme. Asal mula Dadaisme adalah ide dan inovasi yang dibawa oleh beberapa pergerakan awal avant-garde seperti Kubisme, Futurisme, Konstruktivisme, dan Ekspresionisme. Memberi pengaruh kepada Dadaisme yang tak melulu terbentuk dalam seni lukis, namun juga melebar hingga kolase, seni pahat, fotografi, hingga puisi. Estetika Dadaisme adalah mencemooh sikap materialistik dan nasionalistik yang pada saat itu diadaptasi secara menyolok oleh banyak seniman di banyak kota besar seperti Berlin, Vancouver, Paris, New York, dan Cologne. Dan dipercaya muncul Dadaisme berbarengan dengan hadirnya para surrealis di Prancis. Gerakan Dadaisme tidak bisa terpisah dengan kabaret Gaulle yang didirikan oleh Hugo Ball bersama dengan rekannya, Amy Hemmings pada tanggal 5 Februari 1916. Kabaret ini diniatkan sebagai ekspresi untuk tujuan artistik dan politis. Beberapa anggota awal pergerakan ini adalah Marcel Janco, Richard Husenbach, Tristan Tzara, dan Sophie Taber, Arp, dan Jens Hans Arp. Kabaret yang mereka tampilkan dengan tujuan menentang peran dan alasan mengapa peran terjadi adalah yang menjadi pencetus dada. Konsep dan gaya Dadaisme. Secara sederhana, karya seni dada menghadirkan sebuah paradoks yang melek tentang upaya menghadirkan pendekatan yang cenderung populis dan tidak membingungkan, namun juga tetap menimbulkan kesan samar yang mengizinkan pengamatnya untuk menginterpretasikan karya tersebut dalam berbagai cara. Sebagaimana aliran kubisme dan dadaisme menggambarkan orang atau skena secara representasional merupakan upaya dalam menganalisis bentuk dan pergerakan. Pada intinya, metode yang digunakan para seniman ini adalah untuk melakukan dekonstruksi pengalaman sehari-hari yang banal dalam cara-cara yang menantang dan menentang arus. Setelah saya membahas tentang apa itu avant-garde, saya akan membahas tentang camp. Dalam esai Susan Sontag pada tahun 1964 berjudul Notes on Camp, menuliskan bahwa camp adalah mode estetika tertentu. Ini adalah salah satu cara melihat dunia sebagai fenomena estetika yang begitu cara camp bukan dari segi keindahan, tapi dari segi derajatnya kecerdasan gaya, menekankan gaya berarti
sedikit konten atau untuk memperkenalkan sikap yang netral. Sehubungan dengan misi, tak perlu dikatakan bahwa sensibilitas camp terlepas terdepolitisasi atau setidaknya apolitis. Tidak hanya ada divisi camp, cara camp dalam memandang sesuatu, camp juga merupakan kualitas yang dapat ditemukan dalam objek dan perilaku orang ada di film. Pakaian yang berunsur camp, furnitur lagu pop, novel berbeda. Perbedaan ini penting di mata camp yang memiliki kekuatan untuk berubah pengalaman, tapi tidak semuanya bisa dilihat sebagai camp. Camp juga mempunyai banyak interpretasi. Jika konsep itu diterjemahkan ke dalam kata-kata, setiap individu bisa menginterpretasikan apa itu camp. Semenjak kata camp diserap ke dalam bahasa Inggris pada penghujung abad ke-19, istilah itu diinterpretasikan secara beragam, dan hingga kini dalam ditemukan definisi yang bisa disepakati bersama. Dalam tulisannya, mendiang penulis dan sineas film itu menulis, jika konsep diterjemahkan dalam kata-kata, seseorang intinya harus berjiwa eksperimental dan lincah. Tetapi, dari esai Sontag, tampaknya bahkan ia sendiri kadang tersesat dalam kesederhanaan istilah yang ambigu tersebut. Definisi bahasa Inggris pertama untuk istilah itu yang muncul dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford edisi tahun 1909 selaras dengan gagasan populer dan kontemporer akan istilah camp, yaitu mewah, berlebihan, terpengaruh, teatrikal, keperempuanan atau homoseksual, berkaitan dan merupakan karakter dari homoseksual. Jika bukan sinonim stereotip homoseksualitas laki-laki sendiri yang dimaksud, maka camp seperti salah satu definisi dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford setidaknya berhubungan erat dengan hal tersebut. Bagi saya, camp biasanya berarti kau tahu seorang gay dengan tangan melambai. Perempuan mengatakan hal itu tentang Oscar Wilde, di mana Sontag mendedikasikan esai kepada Wilde dulu. Sejak itu lingkup konsep camp telah berkembang. Kini camp ada di mana-mana, ujar Kleto kepada BBC Design. Ia benar-benar ada di mana-mana, sampai mungkin orang tak menganggapnya istimewa. Camp telah menjadi inklusif bagi segala jenis kelamin dan orientasi seksual. Misalnya camp lesbian serta bagi jenis aksi atau penampilan, ujar Kleto, sebagai strategi perlawanan bagi banyak identitas yang dimarginalisasi. Camp seperti dalam kasus Art Nouveau yang dicontohkan Sontag terkadang juga melepaskan diri dari konotasi seksual apapun. Istilah itu mengubah fokusnya, ungkap Rhodes yang juga percaya bahwa pameran Met, di mana salah satu rancangan turut ditampilkan, tidak bertujuan untuk dihubungkan dengan homoseksualitas sama sekali. Lantas apa makna camp yang jadi tema pameran Notes on Fashion? Menurut Rhodes, artinya sesuatu yang benar-benar di luar dugaan dari segi konsep, yang tak mungkin tidak mengundang perhatian dan memiliki selera humor, tetapi tidak mainstream, serta penuh keceriaan dan tidak biasa. Semua objek camp dan manusia mengandung elemen kecerdasan yang besar, tidak ada di alam yang bisa menjadi campy. Camp pedesaan masih buatan manusia, dan sebagian besar objek camp adalah perkotaan. Namun mereka sering memiliki ketenangan dan naivet yang setara dengan pastoral. Banyak camp menyarankan ungkapan Emerson, urban pastoral. Camp adalah visi dunia dalam hal gaya, tetapi jenis gaya tertentu ini adalah cinta dari yang dilebih-lebihkan atau mati. Dari hal-hal yang menjadi apa mereka contoh yang konkret, yaitu pada Art Nouveau yang paling mendekati gaya camp yang khas dan berkembang sepenuhnya. Objek Art Nouveau biasanya mengubah satu hal menjadi sesuatu lain. Sekiranya saya telah mempresentasikan tentang unsur-unsur avant-garde dan camp yang berada di seni rupa modern, bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya belum sempurna. Terima kasih.